Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat Qur'ania dimanapun kalian berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita seputar ijtihad. Sebelum itu, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah yang ditunjukkan kepada musonef. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun idza istaba alaihi dhahirun bimutanajjis. Ya, jadi kemarin kita sudah membahas tentang air sedikit yang najis dan macam-macam ataupun bagian air yang suci, air yang sudah mencapai 2 kola dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang keserupaan air, jadi ada kemungkinan serupanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun idza istaba alaihi dhahirun bimunajjis. Fasal ini menjelaskan tentang keserupaan, istibah. Istabah itu keserupaan. Istabah alaihi dhahirun bimutanajjis, yakni keserupaan sesuatu yang suci dengan sesuatu yang najis. Gambarannya seperti ini. Mungkin ada 2 wadah. Yang satu wadahnya itu suci, yang satu wadahnya mutanajjis. Ada airnya, sedangkan kita tidak bisa membedakannya. Atau ada satu wadah yang dimana wadahnya itu kita tidak tahu najis atau tidaknya, najis atau sucinya. Nah, gimana kalau kita ada keserupaan seperti itu? Bagaimana? Nah, maka kita diwajibkan ijtihad. Ijtihad wujuban indoko al-waktu walam yajid ghairuhu dalikal ma. Jadi kita diwajibkan atau disuruh untuk berijtihad ketika tidak ada air yang lain, dan juga ketika idza daqat al-waktu, ketika waktu hampir habis. Jadi tidak bisa lagi kita mencari air sedangkan airnya hanya itu saja. Nah, kita diwajibkan untuk berijtihad. Ijtihad yakni memikirkan apakah air ini suci atau tidak. Ya. Dipikirkan, dicari ciri-cirinya, kan kemarin kita sudah tahu caranya membedakan mana air yang suci dan mana yang air yang najis dengan berubahnya rasa, bau, rasa, warnanya. Nah, harus kita ijtihadi dulu. Ini warnanya berubah enggak airnya? Ini aslul hilqahnya seperti ini enggak? Kemudian warnanya, bau, rasa, warnanya itu kita lihat semua dan kita ijtihadi. Nah, nanti ketemu, oh ini berarti air suci karena tidak ada hal yang merubah unsur air, berarti airnya ini suci. Berarti kita boleh untuk menggunakan air tersebut. Nah, itu kan kita kemarin sudah membahas tentang caranya. Ketika ada keserupaan, nah kegunaan ciri-ciri kemarin itu digunakan untuk memahami hal ini dan bisa membedakan mana air yang suci dan mana air yang najis. Nah, permasalahannya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu permasalahan seperti ini, ketika tidak ada air yang lain, itu catatannya yang pertama. Kemudian waktunya hampir habis, waktu sholat hampir habis, idhaqat al-waktu, tidak ditemukan air yang lain. Dan yang kedua, tidak ada cara untuk menemukan air yang lain, yang pertama, atau waktunya sudah hampir habis. Ataupun ketika kita mencari turab, mencari debu, itu juga tidak ada. Nah, kemudian lanjutnya
Wa tadharu bima dhanna taharatuhu. Dan bersuci dengan segala yang diyakini ya. Bima dengan sesuatu, dhanna yang diyakini, taharatuhu sucinya air tersebut. Nah, ketika kita sudah beristihad, maka kita bisa menentukan apakah air yang kita gunakan tadi suci atau tidaknya. Nah, wa tadharu bima dhanna. Jadi kita memang yakin itu keyakinan, bukan keyakinan ya, don itu persangkaan ya. Persangkaan artinya belum sampai istihad kita belum sampai 100%. Jadi memastikan kita belum sampai benar-benar bisa membedakan atau tidaknya. Yang penting itu ada unsur doniyah, persangkaan ini 70% ya, dominannya 70%. Kalau syak itu 50%, don itu 70%, kalau yakin itu 100%, memang betul-betul kita yakin. Nah, sampai pada taraf don saja, pada taraf don, persangkaan saja, kita sudah boleh untuk menggunakan air tersebut. Wa tadharu bima dhanna taharatu. Jadi kita sudah boleh menggunakan air tersebut, walaupun itu hanya sebatas doniyah saja, dugaan saja. Walau karena a'ma, menyimpan karena yang dibuang. Walaupun orang yang beristihad tadi orang yang buta. Nah, bagaimana caranya? Ya, dilihat. Melihatnya dengan perantara wali mungkin. Melihatnya dengan cara indera yang lain mungkin. Kan tidak hanya mata juga yang bisa merasakan. Indera peraba tangan kita gunakan untuk melihat airnya banyak atau tidaknya. Nah, kita bisa kan menggunakan itu. Kemudian bisa kita cium menggunakan hidung, bisa kita rasakan lewat mulut. Nah, itu kan bisa. Artinya yang beristihad ini bukan hanya orang yang bisa melihat secara hissi, bisa melihat secara nyata, tapi juga untuk orang-orang yang buta. Wa idza akhbara. Nah, ini muncul permasalahan ketika bukan muncul permasalahan ya. Nah, ini ada kabar. Wa idza akhbara, ketika ada orang yang mengabari dengan najisnya sesuatu tersebut, barang tersebut. Sikotun. Wa bayyana sababu au atlaku au kana faqihan muwafiqan i'tamada. Ketika orang yang mengabari tadi memberi kabar, memberi berita, itu dapat kita percaya, sikoh, mempunyai sifat sikoh, dan menjelaskan sebabnya, bayana sabab, au atlako, atau mungkin dia sudah mengerti airnya ini seperti ini. Nah, au kana faqihan, atau mungkin orangnya itu benar-benar faqih, orang yang ahli dalam bidang ilmu fikih, i'tamada, maka kita harus iktimat ataupun harus berpegang dengan berita tersebut ataupun meyakini apa yang dia ucapkan seperti itu nih. Nah, tata cara kita mengerti dia adalah orang yang sikoh, dia adalah orang yang dapat dipercaya atau tidaknya, ini dilihat dari adilnya, adil riwayat. Dilihat dari adilnya ketika dia mengatakan sesuatu. Misalkan, jadi adilnya ini dimaksud adil ya tidak berbohong, beritanya benar, yang diberitakan benar, dia tidak pernah berbohong. Nah, itu yang dimaksud adalah sikoh, yang dimaksud sikoh seperti itu. Walaupun orang yang sikoh ini berasal dari perempuan, ka imro'atin wa abdin, ataupun hamba sahaya, walaupun toh hamba sahaya, walaupun toh seorang wanita, tetapi dia memang dapat dipercaya, tidak berbohong, maka bisa kita percayai, maka bisa kita ambil ucapannya. Oh, barang di sini ini tadi saya sudah gunakan sebagai membasuh benda yang najis, berarti benda ini najis. Nah, sudah mengabarkan seperti itu contohnya. Nah, berarti kita boleh untuk mengambil perkataan tadi dan tidak menggunakan airnya, seperti itu. Baik.
Untuk fasal yang selanjutnya kita akan membahas wa yahrumu istimalu awanid dahab. Fasal ini menjelaskan tentang keharaman penggunaan barang yang terbuat dari emas. Barang yang terbuat dari emas, wadah yang terbuat dari emas, penggunaan wadah yang terbuat dari emas, dan juga wal fiddah, ini terbuat dari perak. Kenapa? Ya karena ini awalnya memang dari Nabi yang melarang penggunaan istimalu awanid dahab. Karena ditakutkan adanya unsur riya, unsur pamer, unsur kiber, unsur kesombongan dalam diri manusia. Ini sifat alamiah yang mana tidak bisa kita hindari. Ya. Sukanya pamer dan lain sebagainya. Dan kenapa yang digunakan dasarnya di sini adalah emas ataupun perak? Ya, emas perak itu termasuk barang yang berharga. Hingga saat ini pun dicari dan berharga. Bahkan bisa naik berkali-kali lipat ketika kadar emas ini sudah sulit untuk ditemukan. Nah, seperti itu. Makanya ya memang lambang kekayaan, lambang kepopularitasan ini dari emas. Makanya emas itu diharamkan untuk awanid dahab. Lah, kenapa emas yang lain kayak emas antam ataupun emas batangan, nah kenapa kok tidak diharamkan? Ataupun Rasulullah SAW pada saat dulu, di zaman dulu itu kan menggunakan dinar itu kan terbuat mata uang dulu kan terbuat dari emas dan perak. Nah kenapa kok diharamkan? Karena yang dibahas di sini adalah istimal. Konsep istimal itu dipakai, artinya dipakai sebagai wadah, dimanfaatkan. Nah, artinya ketika kita manfaatkan sebagai wadah itu kan ada ya semakin barang yang awalnya tidak berharga, seperti mungkin ada wadah yang gelas yang terbuat dari emas yang awalnya harganya 10.000, ketika berbentuk wadah gelas, nah itu kan berkali-kali lipat, bahkan bisa bermiliar-miliar harganya, berjuta-juta, bermiliar-miliar. Padahal itu cuma wadah gelas, satu gelas padahal itu kan bernilai, sangat bernilai. Maka dari situ keharamannya ada, unsur keharamannya ada. Jadi yang perlu dilihat adalah awannya ini, wadahnya, unsur keharamannya dari situ. Faslun fil awani wa yahrumu 'alal mukallaf wala unsanya. Penggunaannya baik itu digunakan oleh laki-laki dewasa, perempuan dewasa, anak kecil dan selainnya. Pokoknya di sini yang tertaklif sebagai mukallaf ya. Anak kecil yang sudah balik tertaklif mukallaf, dia sudah mukallaf. Nah, itu baru ada unsur keharaman. Wa yahrumu istimalu awanid dahabi wal fiddah. Penggunaannya digunakan untuk toharah, untuk bersuci atau selainnya, ataupun masalah-masalah mubah yang lainnya, atau kita gunakan sebagai wadah tempat minum, tempat cangkir, tempat kopi, tempat apapun itu, wa ghairihi dan selainnya, itu tetap diharamkan. Dan kalau dulu memang seperti itu, kerajaan-kerajaan Majapahit, kerajaan dulu, zaman dulu itu melambangkan kekayaan mereka itu menggunakan emas. Kalau ada suatu cerita itu Majapahit, kerajaan Majapahit itu menggunakan emas, wadah makanan menggunakan emas. Diceritakan tempat makannya itu di samping sungai, kemudian setelah makan wadahnya tadi dibuang ke sungai. Nah itu saking melambangkannya kekayaannya pada zaman dulu, zaman Majapahit dulu. Jadi setelah makan, tamunya setelah makan nggak dicuci, langsung wadahnya langsung dibuang, ikut dibuang di sungai. Nah, seperti itu. Nah itu kan melambangkan kiber. Jadi sebelum Islam datang, jauh sebelum Islam datang itu mayoritas melambangkan kekayaan dulu sampai sekarang itu ya dengan emas.
Oke, kita lanjut lagi. Istimalu awani dhahabi wal fiddah illa li darurat, kecuali, ya ini berarti tidak haram ya, kecuali darurat, bi lam yajid ghairuha, sekiranya tidak ditemukan barang yang lain. Misalkan kita hidup di hutan, yang kita temukan hanya wadah yang terbuat dari emas saja. Nah, itu kan kategori darurat. Misalkan kita mau membawa bekalnya, bekal air kan butuh wadah, ya. Wadahnya nggak ada kecuali hanya wadah yang terbuat dari emas tadi. Nah, itu kategori darurat, maka diperbolehkan. Wa yahrumu ittikhaduha li'annahu, mana ya? Wa yahrumu ittikhaduha, dan haram walau inaan sagiran, wa ittikhaduha walau inaan sagiran, dan haram mengambil, yang mengambilnya tadi untuk dijadikan sebagai inak, sebagai wadah yang kecil, walaupun mengambilnya itu untuk sesuatu yang kecil gitu. Dicontohkan di sini seperti kamu gulatin, seperti halnya wadahnya celak itu kan kecil. Walaupun kecil itu tetap bernilai ya. Makanya di situ walaupun kecil saja itu tetap diharamkan. Wama dubbiba bidahab, dan sesuatu yang ditambal menggunakan emas. Kita mempunyai wadah, misalkan wadah itu ada bolongnya. Nah, ketika kita isi air, airnya tumpah ataupun airnya mengalir dari bolongan tersebut. Nah, kemudian kita dubbib ataupun kita tambal, kita sepuh menggunakan emas. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Kenapa ya? Karena ada yang lain. Kenapa kok kita menggunakan emas? Ya, saking kayanya sampai menggunakan emas. Nah, kan gitu. Ditakutkan seperti itu. Nah, walaupun hanya menambal. Sifat keharamannya ini secara mutlakon. Walaupun hanya sedikit, tapi sifat keharamannya ini secara mutlak diharamkan. Wala yahrumu ma dubiba bil fiddah illa dabbatan kabiratan li zinah. Ini nanti ini ketika hukumnya perak ya. Wala yahrumu, dan tidak diharamkan sesuatu dubiba yang ditambal bil fiddati dengan perak, illa dabbatan kabiratan, kecuali tambalan kabiratan yang besar, li zinah, untuk memang dipakai untuk perhiasan. Tidak diharamkan sesuatu yang ditambal menggunakan perak. Nah, tadi kan terlihat. Nah, bedanya emas dengan perak. Kalau perak kan sekarang kan hampir sama dengan logam-logam biasa ya, kayak besi itu kan warnanya ya warna perak, ya warnanya warna perak. Nah, warna perak dengan aluminium itu hampir sama. Tapi kalau emas itu kan jelas-jelas berbeda, berkilau sendiri nanti kalau sesuatu yang lain ditambal dengan aluminium, yang satu ditambal dengan emas, itu kan jauh berbeda. Dari sana pun bisa membedakan kan. Kalau fiddah ini tidak bisa dibedakan, hampir sama warnanya kan, seperti itu. Jadi tidak diharamkan. Wala yahrumu ma dubiba bil fiddah. Jadi di sini pun tidak dikatakan sebagaimana haram. Ketika kita menambal, konsepnya hanya menambal ya, bukan memakai untuk wadah ya. Kalau wadah yang jelas tadi diharamkan. Kalau hanya menambal dengan sedikit, tidak apa-apa, illa dobatan kabiratan, kecuali ketika tambalannya itu banyak. Ketika banyak, ya jelas diharamkan. Apalagi dipakainya sebagai lizinah, untuk perhiasan. Nah, itu malah jelas lagi diharamkan lagi. Seperti itu. Wayahillu, kemudian wayahillu al-mumawwahu bihima, dan halal sesuatu yang disepuh bihima dengan keduanya, idalam yaksul minhu syai'un bil ardi alan nar. Jadi seperti ini ya gambarannya, ketika wadah tadi dilebur kembali di atas
api. Jadi artinya yang awalnya tadi adalah terbuat benda yang terbuat dari celak, tadi unsurnya adalah emas, ketika kita lebur dengan api, kita lebur kembali, bukan awan lagi, bukan awanud dahab lagi, bukan wadah lagi. Nah, maka unsur keharamannya sudah hilang. Seperti itu. Dan itu dikarenakan halal ketika kita hendak menyimpannya. Yang artinya di sini walaupun sesuatu yang dipakai kan dipakai ya, kita pakai ya. Walaupun gak dipakai kan biasanya disimpan, itu kan tetap ada rasa keinginan untuk riak, keinginan untuk menunjukkan, kan pasti ada, sedikit pun pasti ada, karena itu ya tadi sifat naluriah manusia, sifat manusia seperti itu, memang mempunyai nafsu, mempunyai dan itu dikatakan asyadun, dikatakan memang sifat-sifat yang sudah ada, memang sudah ada seperti itu, sudah dari lahir ada seperti itu. Sifat-sifat kesombongan, sifat-sifat yang lain itu ada dalam diri kita. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 fasal ya. Pada kali ini kita akan 3 fasal, namun sedikit saja tambahannya. Ini fasal yang selanjutnya menjelaskan tentang pembersihan. Jadi di dalam Islam kita dianjurkan untuk membersihkan. Disunahkan untuk membersihkan. Bahkan bisa menjadi wajib manakala kita manakala kita bertemu dengan orang lain. Itu kan unsur keharamannya ketika orang lain merasa sakit ketika berdekatan dengan kita. Itu malah menjadi wajib ketika kita hendak mandi, harus mandi. Masa jadi orang Islam enggak bersih gitu kan. Harus mandi. Nah, bab selanjutnya kita akan bahas tentang itu. Kesunahan siwak, kesunahan ketika berwudu, itu termasuk siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu asiwaku ala kulli halin. Fasal ini menjelaskan tentang kesunahan bersiwak dan kesunahan lain yang mana berkaitan dengan fitrah, berkaitan dengan pembersihan. Yusannu asiwaku ala kulli halin. Setiap waktu, setiap keadaan, setiap apapun itu kita dianjurkan untuk bersiwak. Oke. Sampai seperti itu. Sampai Nabi pun ketika ada hadisnya, ketika lau asyuku ala ummati la umirtu bisiwakan, seperti itu hadisnya. Jadi ketika tidak memberatkan pada umatku, kata Nabi, saya anjurkan untuk bersiwak. Umirtu, untuk bersiwak. Saya akan menganjurkan atau memerintahkan untuk bersiwak. Nah, itu anjuran dari Nabi memang seperti itu. Makanya di sini di bab ini ala kulli halin kana, jadi setiap apapun keadaan itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Wa yata'akkadu lil wudu. Yang pertama ini sangat dikukuhkan sekali kesunahannya ketika kita hendak berwudu, lil wudu. Wa tayammum fihi wa yata'akkadu anhu. Pokoknya yang berhubungan dengan toharoh yang lain itu tetap dianjurkan ya. Makanya tadi ai halin kana, setiap keadaan, bahkan disunahkan lagi ketika berwudu, ketika hendak berwudu ataupun ketika hendak bertayamum. Jadi bersiwakan dulu kemudian berwudu, seperti itu. Wa inda iradati sholat, dan ketika kita hendak melaksanakan sholat, nah itu malah pahalanya berlipat-lipat. Kalau kita tahu pahalanya sampai berlipat-lipat, makanya sangat-sangat dikukuhkan sekali. Apalagi kita ketika hendak taraweh ya, apalagi di pahala di bulan taraweh ini sudah dikali lipat-lipatkan. Kemudian kita bersiwak ketika hendak taraweh, ataupun 5 auqat kita, 5 auqatul khamsi, ketika kita sholat fardu,
kita menggunakan siwak di bulan Ramadan, apalagi saat tarawih 20 rakaat itu kita bersiwak juga, lah pahalanya malah lebih sekali, dilipat-lipat gandakan sekali oleh Allah. Wasolati wal wudu'i wasolati likulli ikhramin wa iradatil qiraatil Quran. Kemudian likulli ikhramin, setiap orang yang hendak ihram, wa iradati qiraatil Quran, dan hendak hendak membaca Al-Quran. Ini juga dianjurkan ketika kita bertadarus Al-Quran, nah, ataupun nggak mengapa-ngapain, kita tetap disunahkan. Itu saking hebatnya bersiwak, saking hebatnya membersihkan diri, termasuk membersihkan diri kan. Wa iradatil qiraatil Quran wal hadis wa dzikri. Ataupun ketika kita berhubungan dengan ubudiyah yang lain seperti halnya qiraah, membaca Quran, membaca hadis, ataupun berzikir kepada Allah, kita kita barengi dengan siwak. Nah, itu sangat-sangat dianjurkan sekali. Wa isfiraril asnan dan ketika gigi kita sudah menguning, itu juga disunnahkan untuk bersiwak ya. Gigi-gigi kita sudah menguning. Wa dukhulil baiti, nah, ketika hendak masuk rumah itu juga disunnahkan. Wa dukhulil baiti wal qiyam minan naum, wal qiyam berdiri minan naum dari tidur, bangun dari tidur. Yang benar rasanya wal qiyamu minan naum ya. Yang benar, kata-kata yang benar wal qiyam minan naum, bangun dari tidur. Kebanyakan orang Jawa ya tangi turu, tangi terus turune. Itu kebanyakan orang Jawa seperti itu. Yang benar ya bahasa Arabnya yang benar, wal qiyamu minan naum, berdiri, wal qiyam artinya ya berdiri, minan naum dari tidur. Artinya bangun tidur. Bukan tangi turu, bukan bangun kemudian tidur lagi kan, itu salah artian nanti kalau gitu. Tangi turu, bangun tidur, bangun dari tidur ya. Wal qiyamu minan naum wa iradatin naum, dan ketika hendak tidur. Nah, ini kebiasaan Rasulullah juga, ketika Rasulullah hendak ingin tidur ya, beliau membersihkan membersihkan asnan dulu, membersihkan giginya dulu, kemudian tidur. Memakai celak kemudian beliau tidur, biasanya seperti itu Rasulullah. Wa iradatin naum wa likulli halin, dan setiap keadaan yataghayyaru fihi alfa, yang dapat merubah keadaan mulut kita, itu juga disunnahkan ya. Tadi asnan saja, ketika gigi kita menguning saja itu disunnahkan, apalagi ketika baunya berubah. Lah ini jelas kan membahayakan orang di sekitar kita, malah nggak ada yang mendekati kita nanti kalau gigi kita menguning, apalagi bau pada gigi kita. Nah, makanya sangat-sangat dianjurkan sekali. Kemudian kesunahan yang selanjutnya, wa yakrahu li shaim ba'da zawal. Oh, ini dimakruhkan ya. Wa yakrahu li shaim ba'da zawal, dan dimakruhkan untuk seorang yang puasa ya. Kita puasa di bulan Ramadan, ketika zawal itu artinya matahari sudah tergelincir, artinya sudah masuknya waktu duhur ya. Sudah masuknya waktu duhur kok kita bersiwak. Nah, siwak itu dimakruhkan lagi. Kenapa? Ya karena sudah mendekati waktu-waktu untuk berbuka. Jika ditakutkan nanti puasa kita batal. Nah, kalau gak takut gimana ya, nggak apa-apa. Karena ini ya sifatnya ya cuman lebih baik ditinggalkan. Makruh kan gitu, lebih baik ditinggalkan, nggak haram tapi lebih baik ditinggalkan. Ba'da zawal wa yasilu bikulli sahnin. Nah, nanti kita akan membahas tentang terkait
manfaat faedah tentang siwak. Nah, ini penjelasan yang selanjutnya. Kita sudah lama ya membahas tentang yang pertama tadi, membahas tentang istibah, cara untuk berijtihad, cara untuk menentukan mana air suci yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian kita sudah membahas tentang istiqmalud dhahab, alat yang terbuat dari bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak itu diharamkan. Dan yang ketiga ini kita membahas tentang fitrah, hal-hal yang berhubungan dengan badan kita, yakni membersihkan diri. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat-manfaat siwak dan lain sebagainya, cara menggunakan siwak, kemudian cara atau alat yang digunakan untuk bersiwak ini apa saja, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan selanjutnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dari saya, wal afu minkum, kurang lebihnya salah murad atau salah translate-nya ya, bagi kalian yang mendengarkan saya mohon maaf, dan bisa dibenarkan sendiri. Wal afu minkum. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.